Sebuah sore yang berjalan seperti biasa, hingga tiba-tiba satu kabar datang dan membuat banyak orang terdiam. Sabtu, 7 Maret 2026, sekitar jam 16:30 WIB, sebuah pesan mulai beredar cepat di berbagai grup percakapan dan media sosial. Kabar itu datang dari keluarga besar penyanyi, sekaligus musisi Indonesia, Vidi Aldiano. Sore itu, Indonesia kehilangan salah satu suara paling hangat yang pernah dimilikinya. Tak butuh waktu lama, jagat maya langsung dipenuhi ucapan duka. Para musisi, sahabat, hingga penggemar seakan kehilangan kata-kata untuk menggambarkan perasaan mereka. Komposer ternama Andi Rianto hanya mengunggah layar hitam dengan satu kalimat singkat. Selamat jalan, Vidi Aldiano. Ucapan perpisahan juga datang dari Melly Goeslaw yang menuliskan doa agar sahabatnya kembali dalam kedamaian. Sementara Chintya Lamusu dan Kiki Ferrell juga menyampaikan kesedihan yang sama. Gelombang duka itu menunjukkan satu hal yang jelas. Vidi bukan sekadar penyanyi. Ia adalah sahabat, inspirasi, dan bagian dari perjalanan musik Indonesia. Namun bagi keluarganya, hari itu adalah momen melepas seorang anak yang sangat dicintai. Dalam pesan resmi keluarga, sang ayah menyampaikan bahwa Vidi menghembuskan napas terakhirnya pada jam 16:33 WIB, didampingi seluruh keluarga yang setia berada di sisinya. Bagi banyak orang, kabar ini terasa mengejutkan. Namun sebenarnya, Vidi telah menjalani perjuangan panjang yang tidak mudah. Sejak tahun 2019, suami dari aktris Sheila Dara Aisha itu diketahui tengah menjalani perawatan intensif akibat kanker ginjal. Selama 7 tahun terakhir, hidupnya berubah menjadi rangkaian perjalanan antara panggung musik dan ruang perawatan. Ia menjalani berbagai terapi, bahkan sempat menjalani pengobatan di Singapura dan Penang, Malaysia. Namun di tengah semua itu, satu hal yang tak pernah hilang dari dirinya adalah senyum. Di media sosial, Vidi sering menyebut dirinya sebagai cancer warrior, bukan untuk mencari simpati, melainkan untuk memberi semangat bagi orang lain yang juga sedang berjuang. Ia bahkan pernah berkata dengan jujur kepada publik, "Glowing saja tidak cukup, yang penting harus sehat." Kalimat sederhana itu mencerminkan bagaimana ia melihat hidup. Bukan soal penampilan, tapi soal bertahan dan tetap bersyukur. Lahir di Jakarta pada 29 Maret 1990, Vidi memang seperti sudah ditakdirkan dekat dengan musik. Nama aslinya, Oxavia Aldiano, memiliki cerita yang unik. Sang ayah memberi nama itu sebagai simbol keseimbangan dan rasa syukur setelah proses kelahirannya yang sempat berada dalam kondisi kritis. Nah ini, jadi Vidi itu waktu lahir sesar. Nah begitu sesar, papanya nggak punya duit. Gratis. Tapi ternyata untuk sesar itu kita harus bayar anestesi sama rumah sakit untuk kamar operasi. Iya betul. Ya, itu 1,5 juta waktu itu tahun 90. Mahal tuh. Mahal udah. Nah ternyata papa duitnya cuma tinggal 600.000. Jadi akhirnya Vidi disandra. Oh nggak boleh keluar sebelum bayar? Iya. Itu yang kita tadi Tadi kita ada obrolan. Kita ada Jadi, obrolan tadi. Iya. Namanya harusnya Sandra Oxavia Aldiano. Kan cowok, papa. Sandra itu pakai X. Sandra. Hah, ini aku baru tahu. Beneran? Iya, rencananya itu. Karena tersandra. Keren juga nama gue depannya X. Damn. Terus kenapa nggak jadi? Nah, akhirnya papa dapat pinjaman. Mau pinjam mertua, malu. Betul. Mau pinjam ibu, nggak punya duit juga. Oke. Jadi papa pinjam temannya papa. Ibunya temannya papa. Oke. Nah, dikasih pinjam. Nggak jadi tersandra. Nggak jadi tersandra. Makanya tinggal sandranya dihapus, tinggal Oxavia Aldiano aja. Tetap pakai X. Ya. Sejak kecil, bakatnya sudah terlihat. Ia mulai mengikuti lomba menyanyi sejak usia 2,5 tahun. Darah musik juga mengalir dari keluarganya. Ia merupakan cucu dari penyanyi keroncong legendaris S. Darsih Kisowo. Namun, perjalanan menuju popularitas tidak selalu mulus. Album pertamanya sempat ditolak oleh berbagai label rekaman besar. Akhirnya, ia merilis karya tersebut secara independen. Ya udah deh, aku mau bikin, kayak aku rasa aku punya capability dan aku suka musik, aku bisa produksi musik sendiri di rumah. Ya udah bikin sendiri lagu di rumah gitu. Aku pikir ya udah bikin lagu berapa lama, paling 3 bulan kelar nggak sih maksimal. Ternyata 3 tahun. Jadi kayak kelar tuh SMA. Nah dari itu kayak ya udah deh, kayak
aku ngerasa I put a lot of effort and work into this album, even though ya semuanya kerja sendiri di rumah gitu. Kayak papa bikin studio mini-mini gitu di sebelah kamarku gitu. Dari situ mimpinya membesar. Kayak aku ngerasa anak 17-18 tahun ngerasa bagus nih karya, bisa nih ke Indonesia, satu Indonesia gitu. Nah, tapi sedihnya adalah anak Satoy ini waktu masih muda itu ngerasa albumnya bagus banget, tawarin dong ke label-label gede kan, cuma tahu ya kalau mau jadi artis ya musisi ya ke label-label gitu. Udah dong tawarin tuh ke 6-8 label lah. Dari situ udah ngerasa kayak dari 6-8 label kayak aku harus milih nih 3 label kali ya kalau misalnya kan pasti kan ini bagus nih karya. Ya aku harus milih lah, aku pilih yang mana ya dari paling dari 8 ya terima 3 lah minimal gitu. Ternyata ditolak semua. Semua. apa sih? Iya. Tunggu. Iya, kayaknya Mas Ari dulu pernah cerita deh. Iyalah, papa bete banget. Titik baliknya datang pada tahun 2008 ketika ia membawakan ulang lagu legendaris Nuansa Bening milik Kinan Nasution. Lagu itu langsung melejit dan sejak saat itu nama Vidi Aldiano mulai dikenal luas di industri musik Indonesia. Kariernya kemudian berkembang selama hampir 2 dekade. Ia merilis berbagai album, tampil di banyak panggung besar, hingga melakukan kolaborasi internasional bersama Lei Chong dan Lauf melalui lagu Run Back to You. Menariknya, Vidi juga dikenal sebagai sosok yang sangat menghargai pendidikan. Ia meraih gelar sarjana dari Universitas Pelita Harapan dengan prestasi akademik tinggi, kemudian melanjutkan studi hingga meraih gelar magister di University of Manchester di Inggris dengan predikat cum laude. Bagi Vidi, kreativitas dan intelektualitas bukan 2 hal yang terpisah. Keduanya berjalan berdampingan. Di balik semua pencapaiannya, ada satu sosok yang selalu setia menemani, Sheila Dara. Hubungan mereka dimulai pada tahun 2015, sempat berpisah, lalu kembali dipertemukan oleh takdir. Kita kan pacaran udah lama, terus kita sempat putus. And then waktu balikannya tuh gak gampang. Balikannya tuh dengan visi bahwa kita pingin bersama berdua sampai titik darah penghabisan gitu. Sampai semampunya kita berdua gitu. Mau sampai ajal, ya boleh, tapi semampunya yang penting gitu. Jadi I like that. Semampunya. Ya, semampunya, karena kita tidak mau memaksakan. Pokoknya kita harus bisa tetap bahagia sendiri gitu. Gue bahagia sendiri, dia bahagia sendiri, dan kita bisa bahagia berdua gitu. Itu yang paling penting. That's nice. Dan dari awal kita mau balikan aja tuh kita udah ngebahas semuanya, everything kita bahas. Jadi waktu balikan itu bukan kayak romantis yang kayak di film-film yang kayak orang Ketemu di jembatan. Mau jembatan dengan janji-janji pilkada gitu kan. Enggak. Sehidup semati walaupun tersiksa nggak apa-apa. Gua akan amal lo. Gitu. Enggak, malah kita tuh kayak perjanjian mau masuk mau perjanjian kontrak gitu loh ke perusahaan gitu, kayak mau kontrak kerja gitu. Vidi akhirnya melamar Sheila pada 2021 dan keduanya menikah pada Januari 2022. Sejak saat itu, Sheila menjadi pendamping yang selalu ada di setiap fase perjuangan Vidi, mulai dari perjalanan pengobatan, terapi, hingga momen-momen sulit yang tidak pernah benar-benar terlihat oleh publik. Kini, perjalanan panjang itu akhirnya sampai di garis akhir. Di usia 35 tahun, Vidi Aldiano meninggalkan lebih dari sekadar lagu-lagu indah. Ia meninggalkan cerita tentang keberanian, tentang keteguhan, dan tentang bagaimana seseorang tetap bisa tersenyum bahkan saat hidup sedang tidak mudah. Mikrofon mungkin telah ia letakkan, namun nada-nada yang ia tinggalkan akan terus hidup di hati jutaan orang. Selamat jalan, Vidi. Terima kasih atas setiap harmoni yang pernah kamu bagikan kepada dunia.